Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nova Febri Muzaki dari kelas 3 BKIB, NIM 2141101101006. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS Media BK yang berjudul Self Love atau Mencintai Diri Sendiri. Apa sajakah itu? Mari kita simak pada video ini. Dalam hal kesehatan mental, self-love adalah salah satu aspek penting untuk dimiliki seseorang. Penerapan sikap tersebut mampu membuat seseorang menjadi lebih mampu berpikir positif dalam kondisi mood atau situasi apapun, termasuk saat sedang marah, sedih, ataupun kecewa. Hal ini dikarenakan self-love mampu membentuk sikap mental menerima segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Meski begitu, bedakan self-love ini dengan sikap ingin memenuhi segala keinginan diri sendiri dengan cara yang salah. Inti dari self-love adalah sikap untuk mampu mencintai diri sendiri dengan cara yang positif. Pentingnya menerapkan self-love untuk kesehatan mental dan fisik. Praktik self-love merupakan fondasi yang amat penting dimiliki oleh seseorang agar dapat menjalani hidup dengan sikap lebih tegas, mampu menjalin hubungan dengan orang lain secara lebih positif, memiliki motivasi untuk menggapai mimpi dan minat, dan juga tak pernah merasa dirinya lebih buruk dibanding orang lain alias lebih percaya diri. Manfaat self-love ada banyak. Manfaat yang bisa didapatkan agar kesehatan mental dan juga fisik tetap terjaga, antara lain, yang pertama itu mampu merasakan kepuasan hidup. Sikap menerima diri dengan apa adanya ini termasuk dalam hal menerima seluruh kondisi hidup, suka ataupun duka, dan mampu lebih bertanggung jawab terhadap tindakan apapun yang dilakukan. Semua hal tersebut akan mampu mempengaruhi kepuasanmu dalam menjalani hidup dan memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu biasakan diri hidup lebih sehat. Hal ini termasuk kebiasaan untuk menjaga kesehatan dengan menjalani gaya hidup yang lebih baik. Melalui sikap tersebut, kamu akan lebih termotivasi untuk menjalani hidup dengan lebih sehat. Seperti lebih sering mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang seimbang, memiliki cukup waktu untuk beristirahat, serta terbiasa untuk rutin berolahraga. Yang ketiga yaitu mendorong sikap percaya diri atau self-esteem. Secara umum yang dimaksud dengan self-esteem yaitu merupakan bagaimana cara seseorang melihat dan menerima kondisi dirinya sendiri, termasuk dalam hal meningkatkan rasa percaya diri. Saat mampu mengelola self-love dengan lebih baik, self-esteem seseorang secara otomatis akan turut meningkat. Tidak hanya itu, sikap mencintai diri sendiri juga membuat kamu lebih mudah dalam mengatasi stres serta lebih tegar menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup. Yang terakhir yaitu menurunkan resiko terserang gangguan mental. Kesulitan dalam menerima diri dengan apa adanya serta merasa tidak nyaman saat menunjukkan sifat asli diri sendiri adalah sejumlah hal yang mampu memberi beban pada mental seseorang. Kalau dibiarkan, kondisi tersebut berbuntut pada masalah psikologis yang lebih mengganggu. Menurut sejumlah riset, orang dengan self-love dan self-esteem rendah lebih rentan terserang penyakit mental. Sebagai contoh, gangguan cemas, depresi, serta eating disorder seperti bulimia dan anoreksia. Oleh sebab itu, penting bagi kamu untuk mampu menerima serta mencintai diri sendiri agar kondisi mental mampu menjadi lebih baik dan juga sehat. Penerapan self-love agar kondisi mental tetap sehat. Penerapan sikap self-love bisa dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama itu kenali diri dengan lebih dekat. Tanyakan pada diri sendiri apa tujuan hidup yang ingin dicapai, mimpi yang ingin diraih, ketakutan terbesar, dan kelebihan yang mampu membuat kamu lebih kuat menerjang arus kehidupan. Yang kedua yaitu tak membandingkan diri dengan orang lain. Di kehidupan seperti sekarang ini, tanpa sadar setiap orang memiliki tabiat untuk selalu berusaha menjadi lebih baik ketimbang orang lain. Sikap kompetitif ini jika tak ditempatkan pada situasi yang tepat, mampu menjadi beban bagi fisik dan mental. Sebagai contoh, kamu mungkin sering membandingkan pencapaian diri dengan orang lain tanpa mengetahui perjuangan yang telah dilakukannya. Padahal, setiap orang memiliki jalan hidup dan tanggungan yang berbeda-beda. Alih-alih membandingkan diri dengan orang lain, akan jauh lebih baik jika kamu berfokus dalam mengejar tujuan atau mimpi yang ingin diraih.
Dengan begitu, kamu dapat menjalani hidup dengan lebih bebas, serta termotivasi dan tak terbebani oleh pencapaian orang lain yang sebenarnya tak ada hubungan sama sekali dengan hidup kita. Yang ketiga yaitu tak terlalu menggubris pandangan orang lain terhadap diri sendiri. Jangan pernah berpikiran untuk harus membahagiakan semua orang yang ada di hidupmu. Asal tak melakukan hal yang merugikan, jangan gubris pendapat apapun dari orang lain yang sifatnya tak membangun atau tak sejalan dengan tujuan hidup yang dimiliki. Terlalu mementingkan apa kata orang lain terhadap dirimu hanya akan menjadi beban pikiran dan mampu memicu stres. Yang keempat yaitu selalu ingat tak ada seorang pun yang terlahir sempurna. Semua orang pasti memiliki kekurangan yang ingin ditutupi. Untuk itu, kamu tak perlu merasa kurang percaya diri terhadap kekurangan apapun yang mungkin kamu miliki. Melainkan, fokuskan diri dalam mengembangkan kelebihan agar mampu menjalani hidup dengan lebih positif. Kalaupun melakukan kesalahan, anggap hal tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh menjadi individu yang jauh lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Yang kelima yaitu ambil keputusan dengan lebih percaya diri. Mengambil keputusan besar memang membutuhkan banyak pertimbangan. Karenanya tak sedikit orang yang sering merasa ragu untuk membuat keputusan, termasuk keputusan terhadap hidupnya sendiri. Nah, penerapan self-love ini bisa kamu latih dengan cara lebih percaya diri saat mengambil keputusan mengenai hidup diri sendiri. Yang keenam yaitu kenali ketakutan, bukan menjauhinya. Semua orang pasti memiliki rasa takut yang tak seharusnya dihindari, namun dievaluasi dan dicarikan cara untuk mengatasinya. Dengan mengenali rasa takut, kamu akan lebih mampu menyiasatinya dan meringankan beban serta rasa cemas yang ditimbulkannya. Yang ketujuh yaitu menjaga kesehatan tubuh dan gaya hidup positif. Self-love bukan hanya seputar menerima segala kekurangan dan kelebihan diri sendiri, namun juga berusaha untuk menjalani hidup dengan usaha terbaik. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh dan membiasakan diri untuk menjalani gaya hidup yang positif. Sekadar rutin berolahraga, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, banyak minum air putih, serta istirahat yang cukup merupakan contoh dari penerapan self-love di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menjaga circle pertemanan yang mampu memberi pengaruh positif. Lingkungan yang toksik akan membuat kamu lebih sulit untuk bisa menerapkan self-love. Oleh karena itu, penerapan self-love bisa dimulai dengan menjaga circle pertemanan dengan orang yang mampu memberi pengaruh yang positif saja. Hindari menjalin hubungan dengan orang yang sering memberikan hal negatif kepadamu demi mendapatkan kondisi mental yang lebih sehat. Nah, itu dia tadi teman-teman pemaparan pengertian beserta manfaat dari self-love. Jadi kesimpulannya perlu dipahami jika sikap self-love yang berlebihan dan tidak terkontrol hanya akan memicu sikap narsis yang akan membuat hidup menjadi tidak mengenakan. Tetap lakukan hal yang baik, peduli kepada sesama, dan ciptakan sikap empati agar kesehatan batin menjadi lebih terjaga. Sekian pemaparan dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.